Desire Driver. Di awal video kita diperlihatkan Sumuri yang membawakan narasi untuk menantang semua pemain. Di sana ia mengatakan siapakah yang bisa mengalahkan Dewa Deza. Pernyataan itu merupakan gambaran keinginan Sumuri untuk mengakhiri sandiwara keluarga yang dibuat oleh Yukio-S sebagai Dewa Deza atas kemenangannya. Tak lama kemudian Girori memanggil mereka untuk sarapan. Di meja makan lagi-lagi Sumuri mempertanyakan tentang sandiwara keluarga itu kepada Ace. Di sini Girori pun mengungkapkan bahwa ia telah mengetahui tujuan Ace melakukan hal itu, di mana hal itu ia lakukan karena penasaran dengan latar belakang Desire Grand Prix. Girori menyadari hal itu dari keinginan Ace yang aneh selama ini. Begitupun dengan keinginannya di permainan kali ini, di mana kali ini ia ingin menjadi anggota staf Desire Grand Prix. Setelah itu Girori kembali menemui Hareru Yawin dan memaksanya mengalahkan Yukio-S di permainan selanjutnya. Hingga Sumuri memperingatkan Girori atau Game Master dengan peraturan game yang telah ditetapkan sebelumnya, di mana mereka harus bersikap netral kepada semua pemain. Namun Girori mengungkapkan kekesalannya kepada Yukio-S atas semua kemenangannya selama ini. Di tempat lain diperlihatkan Sakurai Keiwa yang kembali gagal memenangkan sebuah lotre, dan Sarah yang menguntit memperingatkannya untuk melakukan tes wawancara kerja. Namun Keiwa membantah. Ia tak ingin ikut wawancara karena tak menyukai perusahaan itu. Melihat sikap Keiwa, Sarah menyadari sesuatu yang berubah dari sikapnya semenjak kemarin, di mana tanpa mereka sadari hal itu dikarenakan efek dari dihapusnya ingatan mereka setelah permainan Desire Grand Prix sebelumnya. Lalu Keiwa pun kabur dari kakaknya dan menaiki sebuah bus. Di bus itu ia memperhatikan seorang kakak beradik, sehingga ia merasa mereka seperti cerminan antara dirinya dan Sarah. Tiba-tiba bus yang sedang melaju masuk ke jurang dimensi yang tiba-tiba muncul di depan mereka. Di kediamannya, Kurama Neon yang akan kabur dari rumahnya mengucapkan selamat tinggal kepada kedua orang tuanya. Mengetahui hal itu, ibunya panik dan meminta para bodyguard membawanya kembali ke rumah. Namun ayahnya menghentikan ibunya dengan alasan Neon telah dewasa dan ia dapat melindungi dirinya sendiri. Di sebuah kafe ternyata Neon menemui Ace untuk melanjutkan pembicaraan mereka yang terputus. Di sana Neon mempertanyakan kembali tentang ibunya. Jika Ace memang mencari ibunya, mengapa ia tak menuliskannya di notebook Desire Grand Prix agar dapat dikabulkan ketika ia menang? Ace pun menjelaskan bahwa ia pernah melakukannya, namun hal itu tetap tak bisa dilakukan. Sehingga hal itu membuatnya curiga dan kemungkinan ada yang salah dengan manajemen Desire Grand Prix. Tak lama kemudian permainan selanjutnya pun dimulai kembali. Tema game kali ini adalah Labirin Yamato, dan para pemain dikirim ke area permainan. Namun Sumuri terkejut karena ia harus ikut serta bersama mereka. Sesampainya di sana, Neon dikejutkan dengan adanya Sakurai Keiwa yang telah berada di sana. Ternyata jurang dimensi sebelumnya dibuat Yamato untuk menjebak bus mereka. Di sana Keiwa dan para penumpang lainnya dijerat dengan sebuah kalung. Sumuri lalu menjelaskan prosedur permainan, di mana para peserta dipasangkan dengan masyarakat untuk melindungi mereka dari para Yamato. Jika peserta dan pasangannya bisa selamat keluar dari labirin, maka mereka akan menang. Hareru Yawin yang belum mendapatkan pasangan akhirnya berpasangan dengan Sumuri. Di sebuah pintu besar mereka diberitahu bahwa para peserta harus menemukan kata sandi untuk membuka pintu itu. Ace pun menyadari tentang kode dari gambar di dinding. Tiba-tiba Yamato muncul, lalu para rider berubah untuk melindungi masyarakat yang menjadi pasangan mereka masing-masing. Pertarungan pun dimulai. Di sisi lain, Kamen Rider Nago terkejut melihat Yamato yang dapat melakukan henshin. Rider Yamato yang telah berubah itu tiba-tiba langsung menyerang Pang Jack di sana. Yamato yang semakin mendekati masyarakat membuat kalung itu semakin menjerat leher mereka. Melihat situasi memburuk, Gits meminjam Buckle Beat Nago dan mengaktifkan Revolt Mode. Setelah itu, ia mengaktifkan Tactical Thunder hingga semua Yamato tewas. Tanpa diduga, Rider Yamato yang telah tewas dapat bangkit kembali sehingga mereka harus menghindarinya. Di dalam kastil, para rider melanjutkan pertarungan mereka melawan para Yamato.
Kakek Itetsu pun meminta maaf kepada Keiwa karena kondisi usianya membuatnya tak dapat melindungi Keiwa secara maksimal. Tak lama kemudian Game Master mengonfirmasi tentang keadaan yang tak terduga kepada para peserta, tentang Yamato yang berevolusi dan dapat menjadi rider, sehingga ia mengirim beberapa item yang dapat membantu mereka mengalahkannya. Di Desire Sanctuary, Game Master pun dibuat bingung dengan situasi yang terjadi tanpa perintahnya, dan di sana ia menelpon seseorang, di mana di sebuah tempat terdapat seorang pria yang belum diketahui identitasnya. Dan pria itu sedang mengumpulkan Desire Driver dan berbicara kepada bayi-bayi Yamato. Dan di sana juga tampak beberapa core ID. Kembali ke kastil. Di lounge, para rider dan masyarakat berkumpul. Di tempat lain, Ace telah menemukan beberapa kode yang harus dipecahkan untuk membuka gerbang raksasa sebelumnya. Neon pun penasaran dengan Game Master. Lalu di sana Ace menjelaskan sekaligus bertanya kepada Neon tentang apakah ia mengetahui alasan Game Master merekrutnya menjadi peserta. Neon pun tak mengetahuinya, namun ia mengatakan kemungkinan ayahnya mengetahui sesuatu. Mendengar pernyataan itu, Ace yang mengetahui ayah Neon adalah orang yang cukup berpengaruh, membuatnya ingin menyelidikinya juga. Apakah ada keterkaitan ayah Neon dengan Desire Grand Prix? Di tempat lain, Hareru Yawin dengan mudah mendapatkan item Fever Slot Rice Buckle. Dan hal itu karena arahan dari Game Master. Dan ia juga telah memecahkan beberapa kode di sana. Mengetahui kecurangan yang ia lakukan, Sumuri sempat tak setuju dengan kecurangan itu. Tak lama kemudian Azuma muncul dan mengetahui ambisi Hareruya untuk mengalahkan Gits. Dan ia pun menanyakan alasannya melakukan hal itu. Di aula tengah, Keiwa tampak mengeluh karena dikejar-kejar oleh Yamato. Sehingga hal itu membuat Neon bingung, karena Keiwa tak seperti yang ia kenal sebelumnya. Dan Ace pun menjelaskan bahwa itu adalah efek jika mereka dihapus ingatannya, sehingga juga menghapus beberapa kepribadiannya. Tiba-tiba Yamato muncul kembali. Neon dan Ace pun kembali bertarung. Kakek Itetsu yang berusaha menyelamatkan Keiwa dan yang lainnya tiba-tiba dihadang oleh rider Yamato, sehingga hal itu memaksanya harus bertarung. Namun sayangnya dengan mudah ia dikalahkan oleh rider Yamato itu. Melihat hal itu, Neon dan Ace pun datang menyelamatkannya. Di sana Ace juga telah mendapatkan Golden Fever Slot Rice Buckle. Lalu ia pun langsung menggunakannya. Buckle itu pun menyempurnakan item boost buckle di tubuh Gits. Dan ia berhadapan langsung dengan rider Yamato. Dengan item itu, ia pun berhasil membuat rider Yamato itu terdesak. Lalu Boost Striker pun muncul. Dengan motor itu ia berhasil mengalahkan beberapa pasukan Yamato, hingga attack finish dilancarkan ke arah rider Yamato dan mengalahkannya. Boost Buckle yang terbang mengingatkan Keiwa pada sesuatu. Ace pun segera membawa mereka pergi dari tempat itu. Buckle Yamato yang kalah pun digunakan kembali oleh Yamato lainnya. Lalu episode 11 pun selesai. Di awal episode ini, Hareru Yawin kembali bernegosiasi dengan Azuma setelah dirinya sempat kedapatan berbuat curang oleh Azuma. Di sini ia mengajak Azuma bekerja sama mencurangi Gits atau UQOS dan menyelesaikan game itu bersama-sama, karena ia telah mendapatkan bocoran tentang game itu dari Girori atau Game Master. Namun Azuma tak ingin melakukan itu, karena dari awal ia adalah rival UQOS dan akan mengalahkan Gits dengan caranya sendiri. Tak lama kemudian Yamato pun muncul di ruangan itu. Di tempat lainnya, kakek Itetsu pun tiba-tiba terjatuh dan pingsan. Setelah sadar, ia mengatakan bahwa ia tak sanggup lagi melanjutkan permainan karena ia telah terluka parah sebelumnya dan karena usianya yang sudah lanjut. Sehingga ia meminta Ace untuk menggantikannya, menjaga Sakurai Keiwa yang masih menjadi warga sipil di game itu. Hal itu pun membuat Keiwa merasa bersalah. Tak lama kemudian Yamato sampai di tempat mereka. Ace dan Neon pun berusaha menghadangnya. Namun satu Yamato lolos dan berusaha membunuh seorang gadis yang merupakan warga sipil. Tak diduga seorang anak kecil yang merupakan adik dari wanita itu memberanikan diri melawan Yamato. Keiwa yang melihat hal itu pun merasa tersadar dan ikut melawan para Yamato itu, membantu Ace dan Neon di sana. Setelah berhasil mengeluarkan para Yamato dari ruangan itu, Keiwa pun teringat kata-kata Ace untuk tak menyerah.
Karena hal itu, ia juga ingin berjuang melindungi para warga melawan para Yamato. Ace pun meminta Keiwa menyentuh drivernya agar dia mengingat Kamen Rider Tycoon yang Ace kenal. Keiwa yang menyentuh driver Ace seketika kembali mengingat semua masa lalunya di permainan itu. Di saat yang sama, Game Master yang marah menelpon Ace lalu memperingatkannya. Namun Keiwa merebut telepon itu dan memohon pada Game Master agar dapat kembali bergabung menjadi rider. Game Master yang awalnya tak mengizinkan pun berubah pikiran setelah Ace mengancamnya. Namun dengan syarat, Kamen Rider Keiro mau bertukar dengannya. Setelah kakek Itetsu setuju, mereka pun mengirim ID Core Tycoon kembali. Selagi menjemput drivernya, Ace dan Kurama Neon kembali henshin untuk melawan para Yamato. Di luar kastil, Keiwa menerobos Yamato lalu mengambil drivernya. Dan di sana ia juga mendapatkan bakal Magnum. Sedangkan di tempat berbeda, Kamen Rider Bava yang bertarung sengit dengan pasukan Yamato ingin menggunakan bakal ninja. Namun Rider Yamato memukulnya hingga bakal itu terlempar. Dan Keiwa tak sengaja menemukan lalu mengambilnya. Di tempat sebelumnya, Kurama Neon sempat dibuat terdesak oleh para Yamato hingga ia berubah kembali ke wujud manusianya. Saat ia akan diserang, seketika Keiwa henshin dan mengalahkan para Yamato dengan bakal ninjanya. Di sana Kamen Rider Tycoon memberikan bakal Magnumnya kepada Ace sebagai hadiah, karena Ace telah membantunya mengingat kembali tentang permainan itu. Lalu ia pun segera membantu Gits mengalahkan pasukan Yamato di sana. Pertarungan sengit terjadi, hingga akhirnya mereka mengalahkan Rider Yamato dengan jurus pamungkasnya. Di taman, Ace berpencar dengan Neon dan Keiwa untuk mengintai Hareruya Win dan Sumuri. Di sebuah menara, Sumuri menemukan jejak rider terdahulu yang meneliti permainan itu. Saat Hareruya menemukan sebuah buku petunjuk, tak disangka Ace muncul lalu mengambilnya. Dan di sana Ace mengatakan kepadanya bahwa ia telah mengetahui kerjasama antara Hareruya dan Game Master untuk menyingkirkannya. Dan jatuh cinta pada Sumuri pun merupakan sebuah akal-akalan yang mereka rencanakan. Tanpa disadari, di sana terlihat ekspresi Sumuri yang merasa bersalah pada Ace. Sehingga ketika mereka akan bertarung, Sumuri pun menghentikannya karena itu adalah sebuah pelanggaran. Lalu Ace memutuskan untuk bersaing dengan cara yang adil. Di sebuah aula, Ace menyadari bahwa terdapat kode yang telah diubah sebelumnya. Lalu ia mengembalikan kode itu seperti semula. Hal itu pun membuat Hareruya terkejut. Di sana Ace mempertanyakan tentang alasan kenapa staf DGP dan Game Master ingin membuatnya drop out. Lalu Ace mengatakan bahwa ia tak akan membiarkan Game Master bertindak sesukanya, karena mereka tak ingin diperbudak oleh Game Master. Di tempat berbeda, Neon dan Keiwa bertemu dengan Azuma. Mereka yang terkepung oleh Yamato pun henshin bersama untuk mengalahkannya. Dengan mengalahkan para Yamato, masing-masing dari mereka mendapatkan Buckle Fever dari kotak yang dijatuhkan oleh para Yamato itu. Di tempat berbeda, Ace dan Hareruya Win menggunakan bakal itu. Namun mereka belum mendapatkan kombinasi bakal yang cocok. Hal itu pun diikuti oleh rider lainnya, dan hal yang sama pun terjadi pada mereka. Hingga akhirnya Azuma dan yang lainnya mengundi ulang dengan bakal itu, dan tak diduga secara bersamaan mereka mendapatkan kombinasi yang cocok dengan ID core mereka masing-masing. Pertarungan pun berlanjut hingga Gits dan Pang Jack berhasil mengalahkan Rider Yamato. Namun lagi-lagi bakal itu digunakan oleh Yamato lainnya. Namun sebelum Yamato menggunakannya, Gits menyadari dari bahasa yang Yamato gunakan tentang keterkaitan hal itu dengan kode yang harus mereka pecahkan. Di tempat berbeda, Kurama Neon dan Keiwa mulai melancarkan attack finish mereka untuk mengalahkan Yamato. Dan serangan itu diakhiri oleh attack finish dari Azuma. Di tempat lain, Hareruya yang dibuat terdesak oleh Rider Yamato dibantu oleh tembakan dari Ace. Lalu Ace sekali lagi melakukan attack finishnya hingga membuat driver Yamato itu hancur. Setelah itu mereka menuju gerbang untuk memecahkan kodenya. Di sana hanya Ace yang telah mengetahui kode-kode itu dari bahasa para Yamato yang digabungkan dengan beberapa kode dari lukisan yang mereka temukan sebelumnya. Tiba-tiba para Yamato pun muncul kembali sehingga mengharuskan Yukio Ace mempercayakan kode itu pada anak kecil itu dan Kurama Neon. Sedangkan ia dan rider lainnya menahan serangan para Yamato. Singkat cerita, dengan bahasa Yamato dan buku petunjuk sebelumnya, kode itu pun terpecahkan. Gerbang pun mulai terbuka dan semua orang keluar lalu game pun selesai.
Dengan Keiwa yang telah kembali menjadi peserta, membuat kakek Itetsu harus dikembalikan ke dunia normalnya. Azuma pun kini mulai mencurigai keinginan Game Master yang ingin menyingkirkan Yukio Ace. Dan Keiwa mengubah keinginannya dari game sebelumnya. Dan di game kali ini ia menuliskan bahwa ia ingin membuat semua orang yang gugur dikembalikan. Di tempat berbeda kita kembali diperlihatkan sosok yang masih misterius yang sebelumnya pernah ditelepon oleh Game Master atau Girori. Di sini ia mengatakan bahwa ia ingin menghancurkan Desire Grand Prix. Dan episode 12 pun selesai. Di awal film kita diperlihatkan kembali kepada Sumuri sebagai seorang navigator Desire Grand Prix. Di sana ia sedang menjelaskan permainan sebelumnya. Di tempat yang sama, Yukio Ace mencoba menanyakan alasan Game Master ingin menyingkirkannya dari permainan itu kepada Girori. Namun, mengingat dirinya telah beberapa kali memenangkan permainan dan menyelamatkan dunia. Tak hanya Yukio Ace, Sumuri pun menanyakannya langsung ketika mereka berada di Desire Sanctuary. Game Master pun menjelaskan kepadanya. Hal itu ia lakukan karena kemenangan Ace. Ace selalu menggunakan hal itu untuk selalu mencoba mengungkap rahasia Desire Grand Prix, sehingga Game Master tak bisa membiarkan hal itu. Namun Sumuri ragu, apakah hal itu adil bagi para tempat lain. Sakurai Keiwa mulai bantu-bantu di kedai Tanuki Soba langganannya, dan juga Sarah. Ia bekerja sebagai pramusaji di sana, selagi ia belum memiliki pekerjaan. Di tengah pembicaraan mereka, seorang gadis muda mengenakan topi merah melintas dan mencuri perhatian Keiwa. Tak disangka gadis itu mencuri Desire Driver miliknya, tanpa ia sadari. Sementara di kediamannya, Kurama Neon mencoba menanyakan keterkaitan ayahnya kepada Desire Grand Prix. Namun ia merahasiakan hal itu dari Neon, sehingga Neon berniat menyelidikinya sendiri. Ketika Neon akan meninggalkan rumah, gadis yang mengenakan topi merah itu pun juga melintas di depan rumahnya. Dan yang hal sama pun terjadi padanya layaknya Sakurai Keiwa. Di tempat berbeda, Azuma dan Yukio Ace juga mengalaminya, namun Ace langsung menyadari akan hal itu. Dan ia sempat Ace pun henshin untuk melawan mereka. Tanpa diduga, Pang Jack juga muncul dan langsung menyerang Ace. Di saat Ace lengah, drivernya kembali dicuri dan langsung digunakan oleh salah satu Yamato. Rider Yamato pun langsung menghajar Ace. Tak disangka gadis itu juga mengambil driver milik Pang Jack. Menyadari jumlah Yamato yang sangat banyak, mereka pun memilih untuk mundur. Tak lama kemudian mereka pun dipanggil untuk game selanjutnya. Di Desire Sanctuary, Sumuri menjelaskan, driver mereka memang sengaja diambil sebagai syarat dari permainan itu. Dan game kali ini adalah permainan merebut kursi, di mana mereka diharuskan untuk mengambil driver mereka kembali sebelum mengalahkan Yamato Kakurenbo yang bersembunyi di area tersebut. Dan sebelum driver sisanya digunakan oleh Yamato lainnya, selagi masih ada driver yang belum digunakan, maka mereka akan aman. Bagi peserta yang berhasil melakukannya, maka berapapun peserta yang berhasil, maka ia adalah pemenangnya. Dan di sana tersisa 4 driver yang belum digunakan oleh para Yamato. Maka kunci dari permainan itu menurut Ace adalah menemukan gadis bertopi merah. Di sebuah kuil tampak Sarah set gadis bertopi merah itu melintas di dekat sana. Di kedai soba, Keiwa mulai mencari tahu tentang gadis itu dengan bertanya pada pengunjung di sana. Di sisi lain, Sarah sedang menonton live Kurama Neon yang sedang meminta bantuan. Mengetahui kakaknya mengetahui hal itu, Keiwa pun ikut menanyakan hal itu pada kakaknya. Sesampainya di kuil, Keiwa bertemu dengan Neon yang telah diberitahu oleh Sarah sebelumnya. Di sana Neon kembali mendapatkan informasi dari fansnya yang lain tentang keberadaan gadis itu. Akhirnya mereka mengikuti Yamato yang melintas di sana. Di belakang kuil tampak para Yamato mengambil 2 driver dari gadis itu. Tanpa pikir panjang, Keiwa langsung berlari dan melawan mereka dan berhasil mendapatkan kedua driver itu. Lalu ia pun memberikan 1 driver kepada Neon, driver mereka. Di sana para Yamato muncul, ia pun langsung menghadapinya. Lalu akhirnya Azuma, Ace, dan Hariru Yawin berkumpul di tempatnya. Kemudian Keiwa dan Neon muncul untuk membantu. Dan lagi-lagi Azuma yang sok kuat mengingatkannya bahwa ia tak butuh bantuan karena mereka adalah saingan. Di sana Neon pun membantahnya. Ia tak mempermatakan bahwa tak ada manusia yang dapat hidup sendiri karena mereka pasti akan membutuhkan bantuan orang lain. Ace pun setuju dengan perkataannya karena terlalu percaya diri bisa menjadi bumerang. Karena tak ada yang bisa bertahan hidup tanpa bantuan orang lain. Di sana mereka, Keiwa dan Neon kemudian henshin dan melawan para Yamato itu. Begitupun dengan Azuma dan Ace. Walaupun mereka belum bisa henshin, namun mereka ikut bertarung melawan para Yamato. Namun di sana Ace menghadapi Rider Yamato dan ia dihajar habis-habisan. Kepada Yukio Ace yang terkan memberikan semua bakalnya kepada Keiwa setelah pertarungan. Di sana Ace pun langsung henshin menggunakan bakal itu.
Yamato, energi dari pedang itu pun terkumpul, dan ia dapat melepas lalu menggunakan buckle yang satunya lagi. Dengan bentuk barunya, Ace dapat dengan mudah mengajar Rider Yamato dan mengalahkannya. Sesuai janjinya, setelah pertarungan itu, ia pun mengembalikan driver milik Keiwa. Di sana, ia pun memberikan buckle Azuma pun merebutnya. Di tempat berbeda, Game Master mempertanyakan alasan pria tadi memberikan Common Twin Buckle kepada Yukio Ace. Pria itu pun mengatakan bahwa ia tak setuju dengan tindakan curang yang dilakukan oleh Game Master. Game Master yang kesal meminta pria itu tak ikut campur. Scene lalu kembali kepada gadis bertopi merah tadi. Di sana, ia kembali memberikan 2 driver lainnya kepada para Yamato. Lalu tampak mereka pun menggunakannya. Dengan telah digunakannya semua driver itu, berarti membuat Keiwa, Neon, dan Azuma menjadi pemenang. Sedangkan Yukio Ace dan Haruya Win drop out. Dan episode 13 pun berakhir. Di awal film seperti biasanya, Sumuri sedang menyampaikan narasi tentang cerita dari game sebelumnya. Desire mendapatkan drivernya kembali di game sebelumnya, sehingga hal itu akan membuatnya di drop out. Game pun masih berlanjut. Tugas rider lainnya kini yaitu tinggal mengalahkan Yamato Kakurenbo saja. Dengan begitu game akan berakhir. Keiwa yang tak tega dengan Ace, ia pun sempat ingin memberikan drivernya pada Ace. Namun Azuma dan Haruya mencegahnya. Mereka memperingatkan Keiwa tentang impian yang ia tulis serta cita-cita untuk menjadi Dewa Disa berikutnya. Namun di satu sisi, Yamato pun muncul kembali. Para rider yang masih memiliki driver pun dikerahkan untuk mengatasi dan menyelamatkan para warga. Di sana Keiwa langsung menggunakan buckle baru yang baru saja ia dapatkan dari Yukio Ace. Sedangkan di tempat lain, Ace kembali bertemu dengan Haruya Win. Di sana Haruya memperingatkan Ace agar ia menyerah saja pada kekalahannya. Namun Ace tak yakin dengan bahwa ingatannya tak akan dihapus walaupun ia di drop out dari game itu. Kembali di pertarungan, di sana Keiwa pun terkejut ketika melihat Rider Yamato berbicara dengan bahasa manusia. Dan ia mengatakan seperti yang Pak Taira dahulu katakan. Sehingga ia mengira itu hanyalah sebuah halusinasi. Sedangkan Kamen Rider Bava dan hal itu membuat Azuma berhalusinasi dan menyerang Keiwa serta Neon. Yamato, pria yang masih misterius itu berbicara pada Yamato menggunakan bahasa manusia. Lalu di sana ia memberikan nama Rook kepada Yamato itu. Di tempat lainnya, Ace mencoba menanyakan tentang beberapa kebijakan yang digunakan oleh Desire Grand Prix yang menurutnya mencurigakan, yaitu tentang Nago yang tiba-tiba kembali di tengah permainan, Common Twin Buckle yang diberikan kepadanya, dan alasan mengapa ingatan para peserta harus dihapus jika mereka di drop out. Namun di sana Haruya membohonginya dan tak ingin memberitahukannya kepada Ace. Di Desire Sanctuary, Neon mulai ragu apakah mereka dapat menyelamatkan dunia dan menyelesaikan game tanpa Yukio Ace. Mengingat selama ini Ace lah yang membantu mereka. Seperti biasa, Keiwa pun memberikan semangat kepadanya. Di sini Neon pun memberitahukan sesuatu pada Keiwa tentang dirinya yang ia yang mulai curiga pun memerintahkan Ben dan John bodyguardnya untuk menyelidiki ayahnya. Di tempat lainnya, dan Kirori pun memintanya ikut berkontribusi dalam menyelamatkan dunia. Merasa dihianati, ia pun menemui Sumuri untuk segera dikirimkan ke lokasi para rider Yamato berada. Di manusianya, ia tak mampu bahkan dihajar habis-habisan. Tak lama kemudian, Ace pun muncul lalu menyelamatkannya. Setelah mereka berdua berhasil kabur dari para Yamato, Haruya Win menceritakan tentang dirinya yang telah dihianati oleh Game Master. Mengetahui hal itu, Ace juga mulai menceritakan alasannya mengikuti Desire Grand Prix dan menang berkali-kali. Awalnya keinginan Ace hanyalah bertemu dengan ibunya, namun sayangnya hal itu tak bisa ia wujudkan dengan kemenangannya menjadi Dewa Diza. Hal itu lantas membuatnya curiga dengan manajemen Desire Grand Prix, sehingga ia menjadi seorang bintang untuk memudahkannya mencari ibunya. Dan hal itu ternyata tak membantu. Namun Ace tak menyerah. Hingga pada akhirnya ia ingin mengetahui dari staf Desire Grand Prix itu sendiri dengan mendekatkan diri pada mereka. Dengan menjadikannya keluarga, ia berharap dapat menggali informasi dari mereka.
Di sisi lain, Neon baru saja mendapatkan informasi dari Ben dan John. Di sana mereka telah menemukan ID core di ruangan kerja ayahnya. Dan setelah menyentuhnya, mereka kembali mengingat bahwa mereka dahulu juga merupakan seorang Kamen Rider. Dan Kurama Zaibatsu sendiri merupakan sponsor dari Desire Grand Prix. Merasa memiliki nasib yang hampir sama, Haruhi Yawin pun mulai menceritakan alasannya bisa bergabung menjadi staf Desire Grand Prix. Di sana ia mulai membocorkan sedikit informasi tentang Desire Grand Prix yang ia ketahui kepada Ace. Dan tentang Mitsume, ibu Ace, ia hanya mengetahui bahwa dahulu ia adalah seorang navigator game, yang berarti ia merupakan pendahulu dari Sumuri. Di sana Ace pun mengungkapkan bahwa ia telah menyadari kerjasamanya dengan Azuma untuk mencuri driver S di game sebelumnya. Dan Ace sengaja membiarkan hal itu untuk mendapatkan momen ini, yaitu di mana Haruhi Yawin dengan sendirinya membocorkan rahasia Desire Grand Prix kepadanya. Dan ternyata semua itu merupakan rencana Ace tanpa ia sadari. Ace pun mengajaknya bekerja sama untuk merebut driver mereka kembali. Di tempat lain, game telah dimulai kembali. Azuma, Keiwa, dan Neon kembali bertarung untuk mengalahkan para Yamato. Tak disangka Game Master kembali menghubungi Haruhi Yawin. Namun kali ini ia tak ingin mengikuti perintah dari Game Master lagi. Dan ia mengatakan akan bekerja sama dengan Gits untuk menyelesaikan permainan. Sontak hal itu pun membuat Game Master sangat marah. Untuk mengalahkan Yamato Kaku Rainbow, Keiwa menggunakan Kamen Twin Buckle-nya. Ketika Ace dan Haruhi Yawin akan Monster muncul dan berubah menjadi Kamen Rider Glare di hadapan mereka. Merasa terancam, Haruhi Yawin Henshin menjadi Kamen Rider Pangjack dan melawannya. Namun kekuatan yang tak sebanding membuat Pangjack dengan mudah dikalahkan. Glare pun menggunakan kekuatannya untuk memanipulasi Pangjack dan menyerang Yukio Ace. Dengan hancurnya Yamato Kaku Rainbow, game pun berakhir. Ace yang gagal mendapatkan drivernya kembali pun secara otomatis di drop out dari permainan. Lalu episode 14 pun selesai. Di awal video, Yukio Ace yang ingatannya telah dihapus memulai rutinitas paginya secara normal. Di mana di sana ia masih tetap menjadi seorang bintang di atas segala bintang. Dan staf Desire Grand Prix juga masih tetap menjadi keluarganya. Untuk memastikan Ace tak mengingat tentang Desire Grand Prix, Game Master atau Girori menanyakan kegiatan yang akan dilakukan Ace setelah mereka sarapan. Dari jawaban Ace, Girori akhirnya yakin bahwa Ace benar-benar telah melupakan Desire Grand Prix. Melihat hal itu, Sumuri mencoba memperingatkan Girori tentang cara Girori menyingkirkan Ace yang menyalahi aturan. Namun Girori lantas marah pada Sumuri dan memintanya untuk diam. Di peternakan Yamato, Archimedel kembali menelpon Game Master karena mengetahui Gits telah di drop out. Di sana ia mengatakan pada Game Master bahwa di game kali ini kemungkinan Yamatonya yang akan berhasil menghancurkan dunia. Namun Game Master yang tak ingin diremehkan berkata bahwa para ridernya telah berkembang dan tak akan mudah untuk dikalahkan. Namun Archimedel yang juga tak ingin kalah, di sana Yamato peliharanya ternyata juga telah mengalami perkembangan. Dengan telah munculnya Yamato di kota, Azuma, Neon, dan Keiwa harus memulai ronde terakhir mereka. Dan game kali ini adalah Senkan Game atau game pertempuran kapal perang, di mana peserta dengan skor tertinggi maka ialah yang akan menjadi Dezashin atau Dewa Deza. Dengan keyakinan masing-masing peserta, mereka akhirnya pergi ke arena permainan. Di kota, para peserta mulai henshin dan bertarung melawan para Yamato yang semakin bertambah kuat itu. Setelah mendapatkan serangan dari Yamato, Bava akhirnya menyadari dari ucapan Yamato yang ia lawan. Ternyata mereka berasal dari peserta yang telah gugur.
Di sisi lain, Tycoon dan Nago yang sedang berusaha melawan Rider Yamato pun berhasil dikalahkan. Di sana Keiwa semakin yakin bahwa Pak Taira yang telah gugur sebelumnya telah diubah menjadi Yamato. Banyaknya pasukan Yamato yang menyerang warga sipil pun membuat Kurama Neon dan Keiwa ragu, karena mereka belum mampu melindungi mereka semua. Karena selama ini Ace lah yang berjuang menolong mereka. Sedangkan di tempat lain, Ace yang sedang pemotretan tiba-tiba diserang oleh sekelompok Yamato. Walau sedikit bingung dengan keadaan itu, namun di sana Ace mencoba menolong orang-orang dari serangan Yamato. Kembali di pertarungan, Bava yang tak ingin kalah dari Ace pun tak menyerah dan berusaha keras mengalahkan Yamato. Melihat pertarungan mereka, Sumuri mulai ragu, apakah para peserta dapat menyelamatkan dunia tanpa Ace? Namun Game Master mencoba meyakinkannya dan memprediksi bahwa Dezashin selanjutnya adalah Azuma atau Kamen Rider Bava. Di arena pertarungan, semua peserta mulai kewalahan menghadapi bos Yamato. Azuma yang mengingat cara Ace menghancurkan Yamato Castle pun mencoba menghancurkannya dari dalam. Ia pun kembali bangkit dan terbang ke arah Yamato itu. Namun sayangnya ia malah kembali dihempaskan ke bawah. Tak lama kemudian, Yukio Ace yang masih hilang ingatan pun muncul di sana. Ia pun berusaha memperingatkan Azuma untuk tak memaksakan diri. Namun Azuma yang memiliki harga diri yang tinggi dan tak ingin kalah dari Ace pun kembali bangkit dan mengabaikan perkataan Ace. Alhasil ia yang nekat pun secara telak terkena serangan bos Yamato itu. Kekalahannya itu pun membuat Game Master sangat kecewa. Azuma yang awalnya mempercayai perkataan Ace tentang kemenangan yang suatu saat dapat ia wujudkan, merasa dibohongi oleh perkataan Ace itu. Sehingga Azuma memberikan drivernya pada Ace. Ia meminta kepada Ace untuk membuktikan perkataannya pada Azuma bahwa ia tidak berbohong. Tak lama kemudian Azuma pun lenyap. Setelah Yukio Ace menyentuh ID Core Bava, Ace kembali mengingat semuanya. Lalu ia pun menyelamatkan Keiwa dan Neon yang terdesak oleh Rider Yamato. Di Desire Sanctuary, ia kembali menemui Game Master. Di sana ia membuka identitas Game Master di hadapan Neon dan Keiwa. Ace pun meminta kembali ID Core-nya pada Game Master. Game Master tentunya tak mengizinkan hal itu. Ace pun beralasan bahwa ia tak tertarik dengan tujuan sebelumnya. Kini ia hanya ingin menyelamatkan dunia sebelum rider lainnya tewas. Untuk mengantisipasi hal itu, Game Master mencoba meyakinkan dirinya dengan menanyakan hal itu pada Neon dan Keiwa. Di sana Keiwa langsung berkata bahwa ia tak bisa melakukannya, karena ia mulai ragu setelah ia mengetahui bahwa para Yamato berasal dari para peserta yang gugur sebelumnya. Sehingga ia mempertanyakan hal itu pada Game Master. Neon pun merasa tak mampu mengalahkan Yamato yang semakin bertambah kuat. Mengetahui hal itu, Game Master memberikan bantuan pada mereka dengan memberi boost buckle. Di sana lagi-lagi Ace memperingatkan Kiruri bahwa mereka bukanlah bidak yang dapat diperintah seenaknya saja. Di sana Ace meminjam boost buckle dan buckle lainnya pada Keiwa. Namun Game Master tetap menolaknya bergabung di Desire Grand Prix karena menurutnya Ace tak lagi memenuhi syarat untuk menjadi Kamen Rider. Sayangnya pernyataan itu dibantah oleh Sumuri, karena di kartu Desire Grand Prix sebelumnya, Ace pernah menuliskan di mana ia menginginkan dunia di mana ia bisa berpartisipasi di Desire Grand Prix selamanya. Yang berarti selama Ace tidak mati maka ia tetap bisa menjadi Kamen Rider Geats. Sumuri pun memberikan driver dan ID Core miliknya. Game Master pun terkejut mengetahui hal itu, dan ternyata hal itu telah direncanakan Ace sejak dulu. Termasuk ia telah mengantisipasi jika ia di drop out dari game itu, dengan menuliskan memo atau catatan yang ia sembunyikan di rumahnya sebagai petunjuk agar ia dapat kembali menjadi Kamen Rider Geats atau berpartisipasi di Desire Grand Prix. Setelah mendapatkan drivernya, ia mulai henshin dan menghajar para Yamato di kota. Beberapa buckle yang ia pinjam pun mulai digunakan satu persatu. Di Desire Sanctuary, Neon dan Keiwa mulai menanyakan rahasia Desire Grand Prix yang sedikit demi sedikit mulai terungkap oleh mereka. Sumuri yang tak ingin lagi menyembunyikan dari mereka pun diperintahkan diam oleh Kiruri. Kembali ke pertarungan, akhirnya Ace menggunakan kembali Kamen Twin Buckle-nya untuk menyerang kastil bos Yamato itu. Ia pun langsung terbang dan menggunakan tembakan cannon untuk menyerang. Setelah Tactical Rising dilancarkan, bos Yamato pun hancur.
Namun S pun dibuat bingung karena permainan belum juga berakhir. Secara bersamaan Sumuri memberitahu S bahwa Game Master telah mengundangnya secara resmi ke dalam sebuah pertandingan. Pernyataan itu pun membuat S curiga. Sedangkan di Desire Sanctuary, Girori memberikan kesempatan terakhir pada Keiwa dan Neon untuk menjadi Dewa Diza di sebuah turnamen di Zacian. Lalu film pun selesai. Di setiap game ternyata tanpa persetujuan Game Master permainan pun belum bisa selesai. Di Desire Sanctuary, Game Master atau Girori menginfokan kepada Keiwa dan Kurama Neon tentang permainan yang akan menentukan siapa yang akan menjadi Dewa Diza selanjutnya. Dan game penentu kali ini adalah berburu rubah atau mengalahkan Gits. Dan saat ini dua rider yang sedang dalam pengaruh kekuatan Kamen Rider Gear sedang memburu Gits untuk mengarahkannya ke area terbuka agar memudahkan para peserta untuk memburunya. Di sini lagi-lagi Sumuri memperingatkan Game Master yang semakin bertindak seenaknya bahwa pertarungan antar rider adalah sebuah pelanggaran. Namun seperti biasa Girori pun mengabaikannya. Permainan itu membuat Neon dan Keiwa menjadi kebingungan. Namun Girori kembali menemui Keiwa di luar Desire Grand Prix dan berusaha meyakinkannya. Ia bahkan memuji dan seolah mendukung keinginan mulia yang ditulis Keiwa di kartu Desire Grand Prix. Di tempat lain, Neon yang sedang bingung bertemu dengan Gits yang sedang bertarung. Di sana Neon bertanya apakah S benar-benar ingin bertarung dengan mereka. Namun S yang juga bingung pun bertanya sebaliknya kepada Neon. Tak lama kemudian Pang Jack yang masih dalam pengaruh Kamen Rider Gear datang dan menyerang S secara tiba-tiba. S yang tak ingin kalah pun lantas berubah menjadi Kamen Rider Gits. Lalu Shin pun kembali di tempat Keiwa. Di sini Girori masih berusaha mempengaruhinya. Ia bahkan berusaha memprovokasi Keiwa untuk membenci S karena keinginan S yang dianggap konyol oleh Girori. Sehingga Girori menawarkan bantuan kepadanya jika kelak Keiwa telah yakin dengan keputusannya. Kembali di pertarungan sebelumnya, Gits dengan mudah memojokkan Pang Jack. Namun ketika ia akan menghabisinya, Gits menjadi ragu dan menahan tembakannya. Namun Kamen Rider Pang Jack yang tak dapat mengontrol tubuhnya tiba-tiba bergerak untuk menyerang Gits dan ia meledak. Hal itu pun terjadi di hadapan Kurama Neon. Keiwa pun menyadari kematian Pang Jack dari notifikasi di ponselnya. Sumuri pun menjadi sangat kesal dengan apa yang telah dilakukan oleh Girori pada peserta. Namun Girori kembali memberikan alasan bahwa semua itu ia lakukan demi keberlangsungan Desire Grand Prix. Di Desire Sanctuary, Neon memberitahu Keiwa yang masih bingung bahwa ia tak lagi ragu dengan apa yang harus ia lakukan setelah melihat kematian Pang Jack sebelumnya. Karena Neon telah bertekad, ia akan bertarung dengan caranya sendiri, bagaimanapun caranya. Malam harinya, Sumuri yang tak tega dengan S pun membantunya dengan memberikan makanan dan mengobati S yang babak belur akibat diburu seharian oleh rider yang merupakan kaki tangan dari Game Master. Dan tentu saja hal itu adalah sebuah pelanggaran, namun mereka sepakat untuk merahasiakan itu dari Game Master. Saat itu juga Sumuri pun bertanya alasan S menuliskan hal-hal aneh di kartu Desire Grand Prix selama ini. Sehingga S pun menjelaskan sekaligus menanyakan tentang Mitsume ibunya kepada Sumuri. Sumuri pun sempat terkejut. Namun sayangnya Sumuri tak bisa memberitahukan rahasia Desire Grand Prix itu padanya. Di rumahnya Keiwa tiba-tiba menanyakan kepada Sarah kakaknya tentang orang tua mereka. Namun Sarah malah menganggapnya aneh. Namun di sini Keiwa telah bertekad akan mewujudkan impiannya dan mengubah dunia. Sedangkan Kurama Neon yang telah mengetahui bahwa keluarganya adalah sponsor dari Desire Grand Prix meminta bantuan kepada ayahnya. Dan karena Neon telah berhasil mengungkap keterkaitan Kurama Zaibatsu di Desire Grand Prix, ayahnya pun mengabulkan permintaan Neon yang berkaitan dengan permainan kali ini. Keesokan harinya tampak S yang lagi-lagi sedang diburu oleh rider suruhan Game Master. Di tempat lainnya, Keiwa yang telah yakin dengan keputusannya kembali menemui Game Master untuk menagih bantuannya. Sedangkan Yukio S yang sedang bertarung dengan para rider itu akhirnya bertemu dengan Keiwa. Demi mewujudkan impiannya, Keiwa pun memulai pertarungannya dengan Yukio S. Di sana S pun kembali henshin menggunakan Kamen Twin Buckle-nya. Begitupun dengan Keiwa yang baru saja diberi buckle yang sama oleh Girori sebagai bantuan darinya. Pertarungan sengit di antara keduanya pun terjadi, hingga akhirnya keduanya menggunakan buckle kedua mereka secara bersamaan. Lalu mereka kembali melanjutkan pertarungannya.
Namun sayangnya kemampuan bertarung Keiwa belum bisa mengimbangi Ace, sehingga Ace dengan mudah membuatnya terdesak. Saat Keiwa terdesak, Game Master yang tak sabar ingin mengalahkan Gitspoon Henshin dan menyerangnya secara diam-diam dari belakang. Namun Keiwa yang telah menduga hal itu akan terjadi pun menghalau serangan Game Master dengan tembakan cannonnya, sehingga hal itu membuat Game Master dan Ace terkejut. Tak lama kemudian, Niram yang merupakan game produser dari Desire Grand Prix, atau yang lebih tepat, ia yang merupakan atasan dari Girori, datang bersama Neon menemui mereka. Ternyata sebelumnya Kurama Neon telah meminta bantuan kepada ayahnya sebagai sponsor tertinggi untuk mengadukan kecurangan yang Girori lakukan kepada atasannya, bahwa game kali ini dibuat oleh Game Master semata-mata hanya untuk menyingkirkan UQS, sehingga hal itu adalah sebuah pelanggaran berat. Terlebih lagi Game Master sendiri yang turun tangan bertarung dengan para peserta, dan Kamen Rider Punk Jack yang diledakkan oleh Game Master agar peserta lain mengira bahwa UQS lah yang membunuhnya. Niram pun datang ke sana untuk membuktikannya secara langsung pelanggaran yang dilakukan oleh Girori. Keiwa pun kini telah mengetahui alasan Ace menulis impiannya yang dianggap konyol oleh Girori sebelumnya, sehingga ia membela Ace dan memperingatkan Girori bahwa apapun keinginan mereka adalah hal yang mulia, karena setiap peserta bertaruh nyawa untuk mewujudkannya. Namun Girori yang keras kepala bersikeras merasa bahwa dirinya tak bersalah, sehingga ia harus berhadapan dengan Ace, Keiwa, dan Neon. Dengan menyatukan kekuatan ketiganya, Kamen Rider Glare pun berhasil dibuat terdesak oleh serangan mereka. Di tengah pertempuran, tiba-tiba Niram menghentikan pertarungan mereka. Ia tak ingin Girori melukai pesertanya, sehingga ia memecat Girori saat itu juga dan melenyapkannya. Setelah mengambil beltnya, Niram pun pergi dari sana. Di sana, Ace baru menyadari bahwa selama pertarungan ternyata Keiwa sedang berpura-pura untuk memancing Girori. Begitupun dengan Kurama Neon. Siasat itu Keiwa lakukan karena mengetahui alasan Ace yang ingin menemukan ibunya setelah diberitahu oleh Neon, sehingga Keiwa tak ingin dipermainkan oleh Girori dan menginginkan pertarungan yang adil dan jujur. Dan di sana UQS berspekulasi bahwa di permainan selanjutnya kemungkinan tidak ada reward lagi untuk menjadi Dezashin atau Dewa Diza. Di tengah rasa bingung Keiwa, Sumuri tiba-tiba muncul untuk memberitahukan bahwa mereka semua berhak atas prioritas partisipasi. Dan mulai saat itu mereka resmi menjadi Kamen Rider. Sedangkan di peternakan Yamato, Archimedel menemukan jasad Azuma yang telah gugur sebelumnya. Namun di sana ia dibuat terkejut karena ternyata Azuma yang masih hidup. Dan ia pun berasumsi hal itu terjadi karena ia terlalu sering menggunakan buckle zombinya. Di Desire Sanctuary, Sumuri pun akhirnya memberitahu mereka yang sebenarnya, bahwa Desire Grand Prix sebenarnya bukan hanya permainan untuk menyelamatkan dunia saja. Namun sebenarnya Desire Grand Prix merupakan sebuah reality show rider yang ditonton banyak orang. Dan tiba-tiba muncullah sejumlah kamera di sekeliling mereka, dan tampak Niram bersama ayah Neon di suatu ruangan melihat hal itu. Dan Niram pun berkata bahwa ini adalah babak baru dari Desire Grand Prix. Lalu episode 16 pun selesai. Di awal episode ini kita pun diperkenalkan 5 peserta yang akan berpartisipasi di season terbaru permainan Desire Grand Prix berdasarkan prestasi yang mereka miliki. Seperti UQS dan Kurama Neon dengan prestasinya sebagai artis dan juga influencer. Dan di sana juga tampak 2 rider baru, yaitu sang raja quiz genius bernama Isuzu Daichi atau Kamen Rider Neji Sparrow, dan seorang wanita dengan prestasinya sebagai pelari tercepat yang bernama Gana Hasae atau Kamen Rider Lopo. Dan ternyata kedua peserta tersebut merupakan rival UQS di game yang pernah ia ikuti sebelumnya. Namun tak lama kemudian Sumuri muncul di hadapan mereka untuk kembali memandu permainan. Mirisnya Keiwa tak diperkenalkan oleh sang narator, dan diabaikan karena mungkin ia tak memiliki prestasi seperti peserta lainnya. Setelah sampai di area permainan, para peserta diberi buckle yang sesuai ID core mereka. Di babak pertama ini, para peserta diminta untuk menemukan Yamato kepala sekolah dan menyelamatkan kota. Keiwa yang mengingat perkataan Rider Yamato di permainan sebelumnya, membulatkan tekadnya untuk memenangkan permainan demi mewujudkan dunia impiannya. Mereka pun henshin secara bersamaan dan memulai pertarungan dengan para Yamato. Di waktu semua peserta break di Desire Sanctuary, di sana Sumuri kembali mengumumkan bahwa semua peserta mulai saat ini akan tinggal di Desire Sanctuary. Keiwa dan yang lainnya yang sempat menolak pun diperingatkan oleh Chirami atau Game Master yang baru.
Tak disangka, karakter Game Master kali ini sangat bertolak belakang dengan Girori sebelumnya, di mana Chirami memiliki karakter yang ceria cenderung aneh dan gaya bicaranya yang ceplas-ceplos. Di sana ia memberitahukan bahwa hal itu tak dapat ditolak oleh peserta, karena kehidupan pribadi para peserta juga menjadi nilai jual atau penilaian para penonton. Untuk menambah keseruan di antara mereka juga telah ditunjuk seorang Deza Star, di mana ia memiliki misi rahasia untuk mengganggu rider lainnya, yang secara tidak langsung ia berperan sebagai spy atau mata-mata. Dan jika sampai akhir permainan Deza Star tak dapat terungkap, maka sang Deza Star itu akan langsung terpilih menjadi Dewa Deza atau Deza Shin. Kecurigaan dan pengkhianatan nantinya pasti akan terungkap. Para peserta pun diminta mengungkap siapa orang yang berperan sebagai Deza Star itu. Sementara di peternakan Yamato, Azuma yang telah sadar dari pingsannya bertemu dengan Archimedel. Shin pun kembali di Desire Sanctuary. Setelah Keiwa meminta izin tak pulang kepada Sarah, ia pun menanyakan kepada Sumuri di mana acara Desire Grand Prix ditayangkan, karena hal itu tak ada di TV maupun di internet. Namun sebelum Sumuri mengungkapkannya, Keiwa didorong oleh Ganaha dan Neon hingga ia tersungkur, karena ternyata mereka telah memblok area sebagai tempat tinggal mereka masing-masing di Desire Sanctuary itu. Keiwa yang baru menyadari hal itu pun tak dapat tempat di sana, sehingga ia memohon kepada Yukio S untuk berbagi tempat dengannya. Namun sayangnya S sedang pergi menemui pihak manajemen, sehingga hal itu membuat peserta lain mencurigainya sebagai Deza Star. Di tempat berbeda ternyata S sedang menemui seorang pria bernama Jin. Di sana ia mengaku bahwa ia mengagumi Yukio S setelah sebelumnya S mengungkap kecurangan Game Master. Di sana Jin pun mengatakan kepada Yukio S, ia berharap semoga S segera mengetahui kebenaran tentang dirinya sendiri dan arti hidupnya. Malam harinya ketika mereka sedang bermain kartu, Daichi pun mengungkapkan keinginan yang ditulis semua peserta di kartu Desire Grand Prix mereka. Ia mengetahui hal itu dengan membaca pikiran dan tindakan mereka. Selain itu, ia pun mengungkapkan keinginan yang ia tulis, di mana ia menginginkan untuk mendapatkan seluruh ingatan semua manusia, karena menurutnya ilmu merupakan suatu aset yang berharga. Namun di sini ia mengungkapkan tak dapat menebak apa keinginan Yukio S, karena S menginginkan untuk menjadi Game Master di Desire Grand Prix. Hal itu juga yang membuat Daichi berpikir bahwa S adalah Deza Star. Di malam itu juga mereka masih menebak-nebak siapa Deza Star di antara mereka. Di tempat berbeda, Samas menanyakan kepada Niram mengapa ia tak menolak keinginan Yukio S sebelumnya. Ternyata di sana Niram juga ingin mengungkap tujuan S yang sebenarnya. Terlebih lagi ia juga ikut penasaran apakah Mitsume adalah ibu dari Yukio S, karena menurut Samas hal itu sangat tidak mungkin. Namun jika benar maka hal itu akan berdampak besar untuk Desire Grand Prix. Keesokan harinya lokasi Yamato kembali ditemukan. Para peserta pun dikerahkan kembali ke sana. Di sana mereka pun mulai menghajar para Yamato sambil mencari keberadaan kepala sekolah Yamato. Daichi yang menyadari sesuatu pun meminta S untuk mengalahkan Yamato yang sedang belajar di sebuah ruangan. Setelah Yamato itu berhasil dikalahkan, ternyata benar saja mereka berhasil menyelesaikan secret mission dan Yukio S mendapatkan buckle baru dari misi itu. Jujan Blaster pun langsung digunakan oleh Kamen Rider Gibbs. Dengan buckle itu, Yukio S memancing Yamato kepala sekolah itu dengan membuat sebuah ruangan kepala sekolah. Dengan begitu akhirnya mereka berhasil menemukannya. Tak disangka ternyata selama ini Yamato itu bergabung bersama para muridnya. Dengan kekuatan barunya akhirnya Kamen Rider Gibbs berhasil mengalahkannya dan permainan pun selesai. Di babak pertama ini tak ada pemain yang dikeluarkan, dan Sumuri memperlihatkan presentase poin yang mereka dapatkan sementara. Dan di game kali ini nilai yang mereka dapatkan bergantung pada penilaian penonton. Dan dari sini juga akan ditentukan peringkat rider yang akan otomatis terakumulasi. Dan untuk sementara peringkat tertinggi dipegang oleh Daichi atau Kamen Rider Neji Sparrow dengan presentase 40%. Dan peringkat terendah dipegang oleh Keiwa dengan presentase 1%. Pemain yang mendapatkan presentase tertinggi hingga ronde terakhir akan menjadi Deza Shin, sehingga mengalahkan Yamato kini bukanlah tolak ukur kemenangan. Namun hal itu dinilai dari berbagai sudut pandang dan proses bagaimana para peserta meraih atau mencapainya. Hal itu pun membuat Daichi ragu apakah Yukio S dapat mempertahankan gelarnya sebagai rider yang tak terkalahkan. Sementara kembali di peternakan Yamato, Azuma akhirnya mengetahui
tujuan Archimedel menciptakan Yamato, yaitu semata-mata untuk menciptakan dunia yang ideal bagi mereka. Di sana juga akhirnya Azuma melihat Gotokuji Takeshi atau Kamen Rider Shiroe yang telah gugur di episode 1 sebelumnya. Kini pun ia telah menjadi seorang monster Yamato. Lalu episode 17 pun selesai. Di awal video, Yukio S mengungkapkan pendapatnya tentang permainan Desire Grand Prix di season baru ini, di mana kini mereka dihadapkan dengan peraturan baru yang semakin mempersulit permainan. Terlebih lagi di tengah-tengah mereka ada pengkhianat yang disebut Deza Star yang ditugaskan untuk mengacaukan permainan mereka. Lalu di sana ia menanyakan kepada penonton, apakah mereka telah berhasil menebak siapa Deza Star-nya? Lalu scene pun berlanjut di Desire Sanctuary. Saat makan malam, Keiwa yang telah memasakkan makanan untuk peserta lainnya lantas dicurigai sebagai Deza Star. Mereka mengkhawatirkan Keiwa akan memasukkan racun pada makanan itu, sehingga Ganaha tak ingin memakan makanannya. Tak lama kemudian, Shirami dan Sumuri menghampiri mereka untuk memberitahukan bahwa ia telah memperbarui Spider Phone mereka dengan menambahkan fitur vote agar mereka dapat memilih siapa Deza Star di antara mereka. Dan jika semua peserta telah menunjuknya, maka peserta itu akan dikeluarkan di akhir permainan. Namun jika mereka salah vote dan ternyata yang mereka pilih bukanlah Deza Star, maka peserta tersebut akan tetap dikeluarkan. Keiwa yang keberatan dengan aturan itu pun mempertanyakannya pada Game Master atau Chirami. Namun Chirami menegaskan bahwa karena hal ini merupakan acara reality show dan pemain yang tak memvote atau tak memilih akan langsung dikeluarkan. Sementara di peternakan Yamato, Gotokuji Takeshi yang telah menjadi Yamato mengubah pakaiannya setelah diperintah oleh Archimedel untuk ikut serta di game selanjutnya. Di tempat berbeda, Keiwa yang baru saja sampai di sebuah kantin langsung berhadapan dengan pasukan Yamato yang tiba-tiba muncul di sana. Sehingga hal itu berarti game selanjutnya telah dimulai, di mana game kali ini adalah game merebut bola. Dan di sana Yamato telah berhasil mendapatkan poin pertama mereka dari game itu. Dengan begitu ronde 2 pun akhirnya telah dimulai. Para peserta memasuki arena Jamar untuk memulai permainan mereka. Di sana tim terdiri dari tim Rider dan tim Yamato yang masing-masing terdiri dari 5 peserta. Dan di permainan itu terdiri dari 2 babak yang masing-masing berdurasi 1 jam. Dan tim yang mencetak skor terbanyak di gawang lawan, maka merekalah pemenangnya. Di sana Yukio S langsung henshin untuk memulai pertandingan dan diikuti juga oleh rider lainnya. Para rider berhasil mengoper bola hingga akhirnya bola berada di tangan Kamen Rider Lopo. Saat Kamen Rider Lopo berhasil memasukkan bola ke gawang Yamato, ia pun dibuat terkejut dengan skor yang mereka dapat. Jelaskan bahwa checkpoint dari jarak dekat mendapat 3 poin dan jarak jauh mendapat 5 poin. Dan kini giliran Yamato untuk melemparkan bola. Keiwa yang ingin melindungi kantin dari serangan pun akhirnya berhadapan dengan Rider Yamato. Namun ketika ia berhadapan dengan Yamato Rook jelmaan Gotokuji Takeshi, Keiwa pun menjadi gagal fokus dengan kata-kata yang ia ucapkan, sehingga Yamato itu berhasil merebut poin. Melihat Taikun yang bengong, Daiji pun menjadi curiga. Akan tetapi permainan masih berlanjut dan Daichi juga berhasil memperoleh poin di sana. Namun lagi-lagi bola berada di tangan Yamato Rook. Keiwa yang juga berhadapan lagi dengannya tak dapat merebut bola, dan tim Yamato kembali mendapatkan poin. Sebelum babak pertama berakhir, akhirnya Gits berhasil mencuri angka untuk tim mereka. Setelah babak pertama berakhir, penonton di Desire Grand Prix, Yukio S pun mempertanyakan siapa sebenarnya dirinya. Jin pun menjelaskan, sebut saja ia seorang turis yang datang dari dimensi lain. Hingga masing-masing dari mereka pun akhirnya menyadari bahwa mereka bukanlah orang biasa. Lalu keduanya pun berpisah dan pergi dari sana. Di tempat berbeda, Ganahan dan Neon bertemu dan saling bercerita tentang background keluarga mereka masing-masing. Lalu mereka pun lanjut berlatih bersama menggunakan simulasi Yamato. Di Desire Sanctuary, Daichi yang melihat keanehan Keiwa mencoba menanyakannya. Dan di sana Keiwa menjelaskan padanya fakta yang ia lihat tentang Yamato yang ia duga berasal dari pemain yang telah gugur di permainan sebelumnya. Sehingga Daichi memintanya untuk merahasiakan hal itu dari peserta lainnya agar mereka tak panik. Sementara di peternakan Yamato, Archimedel memuji pencapaian Rook. Melihat hal itu, Azuma pun kembali mengambil ID core-nya yang telah rusak dan drivernya untuk mencoba kabur dari tempat itu. Di tengah hutan ia melihat beberapa ID core rusak lainnya. Tak lama kemudian Rider Yamato muncul di hadapannya. Ia yang awalnya mencoba kembali berubah untuk menghadapinya pun gagal karena ID core-nya yang telah rusak. Saat Rider Yamato menyerang,
Azuma pun panik dan memukul drivernya. Seketika driver itu berfungsi dan membuatnya berubah. Di sana Azuma pun langsung menghadapinya walaupun drivernya sedikit error. Buffa yang tak ingin menyerah pada keadaan akhirnya berhasil menghancurkan rider Yamato itu. Di saat yang sama rider Yamato lainnya pun muncul. Di sana ia pun refleks mengambil buckle Yamato dan menggunakannya. Kekuatan yang tak terkendali pun membuat kedua rider Yamato itu pun hancur karena serangannya. Tak diduga ternyata Archimedel diam-diam menyaksikan hal itu dan berkata bahwa Azuma tak akan bisa kabur dari sana. Malam harinya, akhirnya latihan Neon dan Ganaha selesai. Di sana Ganaha memotivasi Neon agar mendapatkan cinta sejatinya dan menanyakan tentang Keiwa padanya. Dari pertanyaan itu, Neon menyadari bahwa Ganaha ternyata mencurigai Keiwa. Di Desire Sanctuary, Daichi akhirnya menyatakan bahwa dirinya telah mengetahui siapa Desastar-nya dan ia menunjuk Keiwa sebagai Desastar itu. Begitu juga dengan Ganaha. Hal itu tentunya setelah mereka menyaksikan Keiwa yang membiarkan Yamato mendapatkan poin di permainan sebelumnya. Namun Keiwa menyangkalnya dan menjelaskan bahwa hal itu sebelumnya telah ia jelaskan pada Daichi, yaitu tentang peserta yang berubah menjadi Yamato. Saat Yamato Rook menyerang Nechiparo, serangan itu pun ditangkis hingga mengenai bangunan kantin di sana. Melihat hal itu, Keiwa pun bergegas ke sana untuk menyelamatkan anak-anak. Setelah berhasil, muncul notifikasi bahwa ia telah menyelesaikan secret mission. Di sana Keiwa mendapatkan Common Twin Buckle. Ia pun langsung menggunakannya dan berniat menyelamatkan anak-anak. Serangan pun dilancarkan pada Yamato Rook. Namun saat Yamato itu terdesak oleh serangan Keiwa, ia pun berubah ke wujud Gotokuji Takeshi. Dan Keiwa pun terkejut serta ragu untuk menyerangnya kembali. Namun tiba-tiba Daichi datang dan langsung menyerangnya. Keiwa yang mengetahui Yamato itu adalah manusia lantas menghalangi Daichi hingga Daichi kembali ke bentuk manusia. Karena hal itu, lagi-lagi bola berhasil direbut oleh para Yamato. Namun Loppo tak tinggal diam dan langsung mengejarnya. Namun sayangnya Yamato itu berhasil mencetak poin. Hal itu pun membuat jarak poin mereka semakin jauh. Lalu episode 18 pun selesai. Setelah mengetahui Yamato sebelumnya dapat berubah menjadi manusia, Keiwa pun berusaha melindunginya dengan menghalangi Daichi yang akan menyerang Yamato. Sehingga hal itu membuat Yamato berhasil mencuri angka dari tim Rider. Hal itu pun lantas membuat Ganaha marah pada Keiwa. Sehingga ia meminta Keiwa untuk diam saja agar tak mengganggu jalannya pertandingan. Tak ingin buang waktu, Ganaha dan Ace kembali memulai permainan dan sempat berhasil mengungguli poin para Yamato. Namun hal itu tak berlangsung lama. Di sana Yamato kembali membalas dan membalikan keadaan. Hingga saat sebelum babak kedua berakhir, dengan kekuatan Ace berhasil mengejar angka dan membuat skor mereka sama. Dengan begitu babak kedua pun berakhir, dan para peserta diberi waktu break sebelum babak final dimulai. Di saat yang sama tak sengaja Ace melihat Azuma yang pergi setelah melihat pertandingan mereka. Saat kembali ke Desire Sanctuary, Chirami atau Game Master memberitahu bahwa ada dua peserta yang belum melakukan vote. Sehingga ia memperingatkan pada mereka agar tidak ada yang melakukan abstain atau tidak memvote agar mereka tak dikeluarkan. Di saat yang sama ia juga memberitahukan kepada Keiwa bahwa ada seseorang yang ingin bertemu dengannya, yang ternyata itu adalah Kekera, yang mengaku sebagai supporternya. Di sana Kekera memberikan kritik serta sarannya pada Keiwa. Dan di sini juga terungkap bahwa selama ini keberuntungan Keiwa berasal dari Kekera yang sering memberikan bantuan padanya, berupa buckle boost yang berkali-kali diterima di permainan sebelumnya. Sebagai supporternya, Kekera mengungkapkan bahwa ia kecewa pada Keiwa dengan permainannya kali ini yang seperti orang linglung. Keiwa pun mengungkapkan alasannya pada Kekera, sehingga Kekera memintanya agar tak langsung percaya pada Nechiparo atau Daichi, karena bisa saja ia adalah Desastar-nya. Karena permainan ini merupakan pertarungan menyingkirkan Desastar atau disingkirkan oleh Desastar. Malam harinya, Yukio S akhirnya berhasil menemukan Azuma dan memberikannya sedikit makanan. S pun sempat terkejut karena ternyata ia masih hidup. Namun di sana Azuma malah mengatakan bahwa ia merasa dibodohi dengan permainan yang mempertaruhkan nyawa hanya untuk mendapatkan dunia yang mereka inginkan. Setelah ia menyadari bahwa ternyata telah banyak peserta yang menjadi korban dan menjadi Yamato di permainan itu. Namun ia tak terima dikatakan telah menjadi salah satu dari para Yamato oleh Ace.
karena ia masih hidup dan tak ingin dimanfaatkan oleh para Yamato. Dan kini Azuma bertekad akan mewujudkan dunia impiannya dengan caranya sendiri, sambil menunjukkan bakal Yamato yang telah ia dapatkan sebelumnya. Keesokan harinya setelah selesai berlatih bersama, Neon mengatakan pada Ganaha bahwa ia tak yakin bahwa Keiwa adalah disasternya, karena ia telah mengetahui sifat Keiwa yang terlalu baik. Dan ia juga telah menyadari alasan Keiwa melindungi Yamato di permainan sebelumnya. Karena hal itu ia percaya pada Keiwa. Di tempat berbeda, Sumuri menemui Chirami untuk memberitahukan bahwa minat penonton semakin meningkat pada acara mereka. Namun hal itu lantas membuat Chirami besar kepala dan mencibir cara Girori sebelumnya yang ia rasa terlalu kuno dalam mengelola permainan itu. Sumuri yang sedikit kesal pun menyangkal pernyataannya. Chirami pun berencana membuat game ini lebih dramatis dan penuh pertikaian di dalamnya. Dan malam harinya, sepulang dari bertemu Azuma, Ace mengajak Keiwa yang tak bisa tidur untuk makan bersama. Dan di sana ia memberitahu Keiwa bahwa ia baru saja bertemu dengan Azuma yang ternyata masih hidup. Dari informasi Azuma sebelumnya, Ace dapat menyimpulkan bahwa peserta lain benar-benar telah tewas selain Azuma. Dan mengenai Deza Star, ia tak merasa telah memberikan vote pada Keiwa. Namun jika Keiwa ingin Ace percaya padanya, maka ia ingin Keiwa membuktikan bahwa ia bukan Deza Star. Sedangkan di tempat yang sama, peserta lain masih bertanya-tanya siapa Deza Star sebenarnya. Namun alasan Daichi menunjuk Keiwa bukan semata-mata karena ia merasa Keiwa Deza Star, namun karena ia merasa bahwa Keiwa merupakan rider yang paling lemah, sehingga ia takut Keiwa akan menjadi beban bagi mereka. Di tempat berbeda, tampak Azuma yang terlihat kewalahan akibat dikejar-kejar oleh Niramu dan Samas. Mengetahui seharusnya Azuma telah tewas, mereka pun mengembalikannya ke dunia Yamato, karena Niramu ingin kematiannya terlihat nyata. Keesokan harinya permainan kembali dimulai, dan para rider henshin secara bersamaan lalu kembali memulai pertandingan. Akibat serangan Yamato Rook, Ganaha gagal mendapatkan bola pertamanya. Namun kini Keiwa tak ingin tinggal diam, dan ia akhirnya membulatkan tekadnya untuk melindungi anak-anak di kantin itu dan memenangkan pertandingan. Sehingga Yukio S mendukungnya serta menunjukkan bahwa sebenarnya para Yamato itu bukanlah manusia yang sebenarnya, karena mereka hanya meniru peserta yang telah tewas. Maka dari itu ia meminta Keiwa tak lagi ragu untuk menyerang mereka. Dan di saat yang sama, Yukio S membongkar tipu daya yang dilakukan oleh Daichi untuk membuat Keiwa seolah-olah disasternya, agar peserta lain ikut memberikan vote pada Keiwa dan membuatnya dikeluarkan karena vote itu. Di sana S pun menawarkan diri untuk melindungi kantin itu dan meminta Keiwa membuktikan tekadnya. Di sana Keiwa pun langsung beraksi. Ganaha yang mulai percaya karena perkataan Neon pun mengembalikan bakal ninja pada Keiwa. Neon dan Ganaha lantas membantunya menerobos para Yamato untuk mencuri poin. Setelah Keiwa berhasil mengalahkan Yamato Rook, akhirnya permainan dimenangkan oleh tim Rider. Dengan berakhirnya permainan, maka voting untuk menentukan siapa Dezastarnya pun dimulai kembali. Di sana beberapa dari mereka pun mengubah vote-nya, dan kini mereka menunjuk Daichi sebagai Dezastarnya. Sehingga hal itu membuatnya tereliminasi. Sementara di dunia Yamato, Niram dan Samas telah mengembalikan Azuma. Di sana Niram berkata, realitas Desire Grand Prix akan rusak jika orang yang telah gugur hidup kembali, sehingga Bava harus tetap terlihat mati. Di samping itu ternyata Niram menyimpan harapan besar pada Azuma. Niram tetap ingin Azuma hidup kembali namun sebagai Yamato, agar acara itu semakin menarik. Namun diam-diam ternyata Azuma pura-pura pingsan dan mengetahui rencana mereka. Sementara di tempat Jin mengapresiasi pencapaian Ace, namun ia memintanya tak lengah karena Daichi belum tentu Dezastarnya. Begitupun dengan Kekera yang memberitahu Keiwa hal yang serupa. Dan kini banyak penonton yang mulai mendukung Keiwa. Jika ia bisa mempertahankan poin teratas hingga akhir, maka ia akan menjadi Dezasin. Dengan begitu, Kekera kembali memintanya untuk fokus segera menemukan Dezastarnya dan berhenti untuk menjadi orang baik. Lalu episode 19 pun selesai. Di awal film diperlihatkan Chirami yang sedang menyapa para penonton Desire Grand Prix di pagi hari. Di sana ia juga mengingatkan kembali syarat yang harus dicapai para peserta agar menjadi pemenang atau Dezasin.
Di saat yang sama, Keiwa tiba-tiba mendapatkan telepon dari Sarah, kakaknya, yang meminta bantuan kepadanya untuk memotongkan nanas yang baru saja ia dapatkan dari seorang kurir. Namun anehnya, nanas itu sangat keras dan memiliki batas waktu sampai matahari terbenam. Di saat yang sama, Chirami menerima telepon tentang adanya situasi darurat, sehingga para peserta dikerahkan untuk mengatasi para Yamato yang akan mengantarkan buah yang ternyata itu adalah bom. Saat kembali ke Desire Sanctuary, Sumuri memberitahukan kepada semua peserta tentang sebuah surat yang baru saja ia dapatkan dari Yamato. Dari informasi di surat itu diketahui bahwa para Yamato telah menaruh beberapa bom waktu di dunia mereka, dan jika sampai matahari terbenam mereka tak menemukannya, maka bom itu akan meledak dan para sandera akan tewas untuk selamanya. Di tempat berbeda, dua Yamato peliharaan Archimedel telah membawa kembali Azuma kepadanya. Sedangkan beberapa Yamato lainnya kembali beraksi untuk mengirimkan bom waktu berbentuk buah itu. Dengan begitu, ronde ketiga game menjinakkan bom pun dimulai. Dan lagi-lagi para peserta dikerahkan untuk menghentikan para Yamato dan menemukan bom serta menjinakkannya. Dan tak diduga, setelah S mengalahkan beberapa Yamato, ia baru saja menyelesaikan secret mission yang diberikan oleh Jin sebagai supporternya. Di sana ia memberikan buckle Magnum dan UQS pun langsung menggunakannya. Namun saat Keiwa menghampirinya, sebuah bom apel meledak di hadapan mereka. Dan di sana S pun menyadari bahwa bom itu berasal dari Desastar, karena semua Yamato di area itu telah ia kalahkan sebelumnya. Setelah para Yamato berhasil kabur, Keiwa tiba-tiba menyadari sesuatu dari kata-kata UQS dan Ganaha, sehingga ia dan peserta lainnya menemui Sarah yang ternyata telah terlilit kabel dari bom buah itu. Di sana, S memperingatkan Keiwa untuk mencari tahu kabel mana yang harus ia potong untuk menghentikan bom itu. Di saat yang sama, Urumi Kurama atau Ibu Neon sangat kesal melihat anaknya berpartisipasi di acara berbahaya itu, sehingga ia menelpon dan meminta Neon untuk berhenti dari permainan itu. Namun Neon telah membulatkan tekadnya untuk mencari kebahagiaannya sendiri dan tak ingin dikekang. Sementara di peternakan Yamato, Archimedel berkata bahwa ia yakin Azuma akan menjadi mutan yang sangat kuat, sambil meletakkan ID core Azuma ke tanah. Tak diduga, di saat yang sama seorang sponsor wanita bernama Berova mendatanginya dan Azuma. Di sana ia tertarik dengan Azuma dan mengajaknya untuk bekerja sama. Di sana ia pun berjanji pada Azuma bahwa ia dapat mewujudkan dunia idealnya jika ia mau bekerja sama. Tak hanya itu, ia juga menegaskan bahwa ia tak akan memanfaatkan Azuma. Sementara di Desire Sanctuary, lagi-lagi Neon mencoba menanyakan soal keluarga Ganaha. Di sana Ganaha pun lantas memperlihatkan foto kedua adiknya yang tinggal di Okinawa. Namun di sana usaha keluarga mereka telah bangkrut. Dan karena hal itu juga ia berusaha mewujudkan impiannya agar ia dapat membahagiakan keluarganya dan adik-adiknya. Sementara Keiwa yang sempat bingung, akhirnya mendapatkan ide untuk menghentikan bom nanas itu dengan menemukan kurir Yamato bom nanas itu. Di saat yang sama, Chirami muncul dan meminta mereka melakukan vote untuk menunjuk siapa Desastarnya. Namun Neon menyadarkan mereka agar fokus ke cara menyelamatkan Sarah terlebih dahulu. Di saat yang sama, Chirami kembali menginformasikan bahwa Yamato telah muncul. Di sana Keiwa dan UQS pun langsung menghajar beberapa kurir Yamato itu. Namun di tengah pengejaran, Azuma kembali muncul di hadapan mereka. Lalu ia pun henshin untuk melawan UQS. Dengan begitu, UQS meminta Keiwa untuk mengejar para Yamato itu terlebih dahulu. Dan akhirnya ia pun berhasil menemukan Yamato yang membawa nanas itu. Namun Yamato itu berhasil kabur ke dalam sebuah gudang tua. Tanpa pikir panjang, Keiwa mengambil bakal zombie milik Ganaha untuk melubangi pintu gerbang gudang itu. Setelah Keiwa berhasil masuk, ia pun menghajar Yamato itu dengan membabi buta. Hingga akhirnya Yamato itu berhasil dikalahkan. Melihat kabel merah yang tertinggal di sana, ia pun bergegas menemui Sarah. Sedangkan di tempat sebelumnya, S dan Azuma masih melanjutkan pertarungan mereka. Sementara Jin yang sangat antusias melihat pertarungan S dan Azuma tiba-tiba dikejutkan dengan kedatangan Berova, sehingga ia menodongkan pistol kepadanya karena ia menyadari Berova adalah pendukung Yamato. Sedangkan tempat itu merupakan area khusus untuk para penonton yang mendukung Kamen Rider. Namun Berova berkata bahwa ia juga merupakan pendukung atau supporter rider yang tidak lain adalah Kamen Rider Buffa. Setiba Keiwa di rumahnya, akhirnya ia berhasil menghentikan bom waktu itu dan menyelamatkan Sarah.
Hingga malam hari pun tiba, Azuma dan Yukio S masih saja bertarung. Namun saat S akan melakukan attack finishnya, langkahnya pun terhenti ketika melihat Azuma yang kesakitan karena menggunakan bakal Yamato itu. Sehingga Yukio S pun memperingatkannya, apakah ia ingin menjadi Yamato? Setelah mereka kembali ke wujud manusia, Azuma pun pergi meninggalkan Yukio S dengan yakin bahwa suatu saat ia pasti akan mengalahkan Ace. Sementara di tengah kota, Niramu terlihat memegang kompas untuk mencari sesuatu. Tak lama kemudian Samas menginformasikan kepadanya bahwa sponsor Yamato telah muncul dan mendukung Azuma. Hal itu pun membuat mereka khawatir Berova akan mengacaukan jalannya acara di Sire Grand Prix. Sehingga Samas berencana meminta Game Master untuk mengatasinya. Namun tak diduga, Niramu mengajukan diri untuk turun tangan mengatasi wanita itu. Hal itu dikarenakan Niram sangat tertarik pada realitas dunia itu. Dan di akhir video terlihat Ganaha yang memegang sebuah kartu Deza Star. Apakah ia merupakan Deza Star-nya? Di sini episode 20 pun selesai. Lalu di preview episode selanjutnya kita diperlihatkan Daichi yang muncul di peternakan Yamato dan bertemu Azuma di sana. Lalu muncul juga Kamen Rider Gezer yang bertarung dengan Azuma. Dan di sana juga tampak keluarga Ganaha yang sedang terancam oleh bom waktu. Bagaimana cerita selanjutnya? Demikianlah alur cerita Kamen Rider Geats episode ke-20 kali ini. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan nyalakan loncengnya agar tak ketinggalan video terbaru dari kami.